يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم من تذكر خير المدى سلمي مسسنا منذر من مقلة بدمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رسولك سبح agung akhlakmu Muhammadun nabiku sangat mulia adabmu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami Muhammadun habibku sempurna pekertimu Muhammadun sayyidku luhur fadilakumu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami Muhammadun imanku kau ya amalmu Muhammadun waliku mempesona sifatmu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma qul lana ya ghafur warhamna ya rahim wa tubbina ya latif wa kashif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wa dhur wa syarra dhalimin wa syarra hasidin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam sayyidil wujud sayyidil kauni sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, saya minta doanya mudah-mudahan ibunda saya Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para orang tua saya, guru saya Al-Ustaz Haji Daman Huri, Pak Haji Kos, Al-Ustaz
Zainal Sakti, Ustaz Ahmad Sajibi, Bapak RT yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, yang saya hormati pada para jamaah Majelis Taklim Rawdatul Hidayah yang sama-sama sangat saya cintai dan Allah muliakan. Marilah sama-sama kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah tetapkan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan, Allah tetapkan istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak panjang kalam malam hari ini, Masya Allah luar biasa. Dari awal tadi Masya Allah sudah zikir untuk ahli kubur, kemudian pembacaan Jalatul Autos, kemudian pembacaan salawat nariyah, dilanjutkan maulid Syuraful Anam. Masya Allah, mudah-mudahan ini luar biasa. Lisan kita, tubuh kita, semua hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena di majlis ilmu lah kita mengenal Allah, di majlis ilmu lah kita dekat dengan Allah, di majlis ilmu lah kita mencari ridha Allah. Bahkan di majlis ilmu kita mendapatkan apa-apa tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di majlis ilmu kita kenal sama Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah walaupun kita nggak pernah ketemu. Karena apa? Kita adalah umat Islam, umat Islam yang selalu dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang Islam yang hatinya betul-betul ikhlas cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum pernah berjumpa, dia hatinya akan selalu tenang, rindu ketika membaca salawat sampai menangis, sampai merinding. Ada nggak? Merasakan? Karena apa? Kita ada kontak batin dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita adalah umat yang selalu dibela oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu ketika di depan para sahabatnya. Rasulullah SAW menangis, meneteskan air mata. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Para sahabat bingung, semua nanya. Bingung, nangis. Rasulullah nangis habis menjalankan sholat berjamaah. Nanti kita akan terangkan tentang sholat berjamaah. Rasulullah menangis habis sholat berjamaah. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Aku menangis rindu. Rindu sama siapa? Apakah sama kami sahabatmu? Apakah sama keluargamu? Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Aku rindu sama umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah hidup bersamaku, bahkan tidak pernah berjuang berjihad bersamaku, namun mereka membacakan salawat rindu kepadaku. Aku sangat rindu kepada mereka. Amin Allahumma amin. Makanya ya, perbanyak-banyaklah salawat walaupun kita belum paham. Ya, walaupun kita nggak ngerti itu salawat kayak gimana sih, artinya itu apa. Tapi ketika kita membaca salawat, bergetar hati kita, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan salawat kita. Amin Allahumma amin. Makanya ketika kita baca maulid, Masya Allah luar biasa. Ya, kalau kita hadir maulid pakai pakaian yang bagus-bagus, baju yang bagus-bagus, bahkan pakai wangian.
Karena apa? Kita akan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma kondangan doang pakai baju bagus, ya. Jangan kondangan doang haji pun, ya. Kita mau berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Wah, malam hari ini saya mau berjumpa sama Allah. Saya akan berdekatan dengan Allah. Saya akan memuji nama Allah. Bahkan saya akan membacakan salawat kepada Rasulullah. Maka saya harus pakaian yang bagus, pakaian yang rapi. Biarin, mau disebut apa juga orang biarin. Karena apa? Niat kita dari rumah, satu, ingin bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertemu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarin orang mau ngapain juga. Orang mau nyebut kita, pengen disebut ustaz, pengen disebut kiai, biarin. Karena apa? Niat kita sudah ikhlas dari rumah, ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Malam hari ini saya akan membahas tentang salat berjamaah. Kenapa sih harus dibahas? Kemarin guru-guru kita membahas tentang salat berjamaah, pahalanya sangat luar biasa. Orang yang salat berjamaah sangat luar biasa pahalanya. Ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagaikan, ya, barang siapa orang yang menjalankan salat berjamaah di masjid, apalagi sampai 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, subuh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan pahala, dan itu pahala diterima, pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Makanya nih, keuntungan orang yang sholat berjamaah, misalkan imamnya kurang bagus, makmumnya bagus, barisannya bagus, rata, safnya bagus. Kemudian imamnya bagus, safnya kurang bagus, itu masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian imamnya bagus, safnya bagus, ada imamnya makmumnya yang sholatnya masih belajar, sholatnya masih belum paham, sholatnya masih banyak yang belum tahu tentang rukun-rukunnya, masih Allah berikan pahala, karena pahala berjamaah. Untungnya tuh, Masya Allah. Kalau sendiri coba ayo, udah salah ya udah, nggak ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Sholatnya sendiri, Masya Allah, ya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarikul jamaah min ummatika la yazidu rihul jannah. Barang siapa orang yang sering meninggalkan sholat berjamaah nih, ya, orang tersebut tidak akan pernah menghirup wanginya surga, tidak akan pernah bertemu, ya, tidak akan pernah melihat surga, tidak akan pernah menghirup wanginya surga. Bahkan Masya Allah, ya, wa tarikul jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah. Masya Allah, ya, barang siapa orang yang sering meninggalkan jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat di dunia wal akhirah. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Masya Allah, luar biasa, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darin. Wa ruya 'an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man tahawwal bis salati ma'al jama'ah akibatullah ta'ala
bisnata asyarata balayatan. Masya Allah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang tahawanu itu kalau bahasa Inggrisnya nyeleneh, pura-pura, ya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Ngeliat, ngeyel, ya. Bahasa Indonesianya apa? Meremehkan. Bahasa kitanya ngeliat. Barang siapa orang yang meremehkan tentang berjamaah, salat berjamaah, ngapain sholat berjamaah, di rumah juga sama sholat. Itu barang siapa orang yang meremehkan sholat berjamaah, Masya Allah, Allah akan berikan orang tersebut 12 bala. Na'udzubillah sama na'udzubillah min. Masya Allah, 12 tersebut dibagi 4. Salasun fi dunia, yang 3 diturunkan ketika di dunia. Ini buat orang yang nyeleneh nih, buat orang yang nyeleneh, yang menjalankan salat berjamaah. Yang 3 diberikan di dunia. Wasalasun fil qabri, yang ketiga, yang 3 diturunkan di dalam kubur. Wasalasun indal maut, yang 3 lagi diberikan ketika akan sakaratul, akan maut, akan mati, ketika mati. Masya Allah. Yang 3 lagi wasalasun yaumal qiyamah, yang 3 lagi diberikan nanti hari kiamah. Masya Allah, ini bagi orang yang nyeleneh nih, yang nyeleneh, orang menjalankan salat berjamaah segini, orang yang apalagi nggak menjalankan, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalika. Masya Allah. Ayo sama-sama ya, kita belajar paksakan, Allahumma paksakan. Minimal sehari atau 1 waktu, jangan sampai lost day. Ya, biasanya yang ramai mah maghrib sama isya, ya nggak? Subuh. Ya, padahal Masya Allah luar biasa, perjuangan subuh itu luar biasa. Ya, para malaikat menantikan di depan musola, di depan masjid, mana ini orang yang berjuang. Ya, ada mana ini orang yang berjuang, yang melangkahkan ke masjid. Ya, perjuangan subuh itu luar biasa. Makanya pahalanya luar biasa, beda dari waktu-waktu yang lain. Ya, makanya Allahumma paksakan. Ya, kita belajar ya 1 waktu, kemudian 2, kemudian 3, itu belajar. Ya, syukur-syukur alhamdulillah sampai 5 waktu. Ya, insyaallah. Ama salah satu lati di dunia, fal-ula yarfa'ullaha barakatan min kasbihi wa yarzuquhu. Yang pertama tadi apa? 3 perkara akan diturunkan di dunia bagi orang yang nyeleneh, ya, orang yang mengabaikan sholat berjamaah.
tiga mana yang tiga di dunia? Oh, yang pertama adalah Allah akan angkatkan berkahnya dalam rezekinya, dalam hartanya. Walaupun sehari dapat 10 juta tapi merasa kurang karena diangkat berkah rezekinya. Walaupun keuntungan satu hari 1000, ya, tapi bersyukur. Itu namanya nikmat Allah berikan. Ini mah 10 juta sehari. 10 juta sehari, Masya Allah, masih kurang. Itu masih boleh dicariin. Sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi. Orang-orang tersebut akan selalu kurang dan kurang. Kenapa? Diangkatkan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan aneh. Ya, kalau kita merasa kurang lagi nih, aduh ya Allah. Kenapa? Kita lihat pada diri kita sendiri. Terkadang kita sering abaikan salat berjamaah. Paham? Insya Allah. Ya. Wasaniyatu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan nur salihin, cahaya orang-orang saleh kepada orang tersebut. Hilang cahayanya. Makanya kita lihat kalau orang yang salatnya rajin ke masjid, ya, itu kadang-kadang orang tersebut Masya Allah dapat pujian dari orang. Itu si cuma rajin salatnya, subuhnya gak pernah ketinggalan, kamu salat baik, ke masjid baik, Masya Allah. Karena apa? Orang tersebut dapat cahaya daripada orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita nyeleneh, orang tersebut akan dihilangkan daripada cahaya-cahaya orang soleh. Na'udzubillah sobat jubilah min dzalik. Masya Allah. Wasali satu yakunu maghfudun fi qulubil mu'minin. Masya Allah. Dan yang ketiga nih, yang diturunkan di dunia, orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dibenci oleh orang mukmin, oleh orang-orang Islam. Disebelin mereka. Karena apa? Orang tersebut keleneh menyepelekan salat berjamaah. Orang tersebut akan selalu dibenci oleh saudara-saudaranya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, ya. Fa'amallati indal maut fal'ula. Masya Allah. Yaqidu ruhuhu atayani walau syaraba ma'in nahari. Masya Allah. Yang kedua, 3 perkara diturunkan ketika mau meninggal. Al-ula, yang pertama, orang tersebut ketika meninggalnya akan diberikan haus, rasa haus dan dahaga. Walaupun orang tersebut minum air sampai banyak, sampai air sungai diminum sampai habis, itu hausnya tidak pernah berhenti, selalu serat haus.
merasa aus. Kayak saya nih aus, airnya habis. Iya. Ya, orang yang gimana? Yang menjalankan salat berjamaah, yang kedua yang diturunkan ketika kita mau meninggal dunia, kita akan diberikan rasa haus dan dahaga. Walaupun kita minum air sampai seair sungai sampai habis, kita akan merasa kehausan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min, yaitu siksaan. Ya, siksaan bagi orang yang menyepelekan sholat berjamaah. Makanya hawanya malas hawanya, udah mana turun ke masjid, naik lagi balik ya. Aduh, ya malas hawanya. Ya mana masjidnya jauh banget, masjid Al-Zikrah mah lewat kebun lagi. Ya berhujan jeblok lagi, ada waedah alasannya. Padahal tuh masya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Yang kedua, wasaniyatu yastatu alaihi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan beratkan sakaratul mautnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, ya. Ditahan dulu, disuruh ini dulu, gak langsung. Ya, pokoknya disiksa dulu sama Allah, dipermainkan dulu sama malaikat. Gak langsung. Ya, dikerjain oleh malaikat. Ya, bukan siapa di dunia suruh sholat malah ngeliat. Ya, suruh sholat jamaah malah ngeliat segini teh. Ya, orang yang menjalankan sholat apalagi yang meninggalkan. Ya, Allah udah benci dah dunia wal akhirat. Ya, Masya Allah. Ya, mana teh sholat itu bukan untuk orang lain. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita rajin sholat gak untung. Dan kalau misalkan kita gak rajin sholat, Allah gak pernah rugi. Jadi sholat itu bukan buat Allah, tapi sholat itu buat kita. Kayak kita mau naik mobil, ya, perlu bensin, perlu ongkos. Buat apa? Buat supaya mobil tersebut mengantarkan kita kepada tujuan yang kita tuju. Oh, misalkan kamu datang siang, maka ongkosnya 5.000, siapin ongkosnya. Kalau nggak ada ongkosnya ya nggak bisa naik. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pingin surga, Allah udah nyiapin surga, Allah udah nyiapin neraka. Ya, kalau pengen surga maka silahkan ikutin aturannya, yaitu menjalankan perintahnya. Ya, kalau nggak ikutin maka silahkan. Ada satu pintu lagi sebelah sana tuh, itu sebelah kiri, ya, itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, tadi berapa tuh? Wasal satu yukhafu alaihi min zawalil iman. Masya Allah. Yang ketiga diturunkan sebelum meninggal dunia, ketika sakaratul maut, orang tersebut meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, ayo mumpung kita tahu nih ilmunya, ya, ayo Allahumma paksakeun
Allahumma paksakan, biarin orang mau nyebut apa juga, Allahumma paksakan. Ya, kan sering dijelaskan zaman sekarang mah masjidnya bagus, ya enggak? Tapi isinya sedikit. Banyak sekarang musola masjid dibagus-bagusin, tapi isinya sedikit. Wahaulai alamatul qiyamah. Itu semua sudah terbukti adalah alamat kiamat. Kita udah dekat nih, kiamat udah dekat. Ya, ayo yang belum kawin, yang belum nikah buruan, kiamat udah dekat. Yang belum berjamaah masih lama, masih lama. Iya, kiamat belum. Kalau Mas Abbas belum nikah, belum kiamat. Tunggu dulu dia nikah baru kiamat. Ya, ayo yang belum mau ke masjid berjamaah, ayo. Takutnya nanti udah kiamat kita nyesel nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai, lebih baik kita datang sendiri ke masjid. Ya, jangan sampai kita dianterin ke masjid. Itu udah beda ceritanya. Ya, lebih baik kita datang sendiri ke masjid daripada kita dianterin ke masjid. Masya Allah. Ya, itu. Fa'amalati fi qabri, 3 perkara yang akan diberikan di dalam kubur. Masya Allah, ini di dalam kubur nih. Ternyata bukan di dunia doang, bukan mau meninggal doang, ternyata di dalam kubur pun kita masih diberikan. Ya Allah, ini apes amat. Ya, di dunia ya udah disiksa, udah nggak dikasih kesempatan. Ya, di dalam kuburnya pun ya digebukin. Ya, Masya Allah. Yang pertama apa? Yang di dalam kubur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersulit jawaban pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Masya Allah, kalau enggak bisa jawab ditakol, kita hancur kepala kita. Ya, kalau enggak bisa menjawab di dalam kubur malaikat munkar dan nakir, siapa imammu? Haji Bahru. Wah, imammu Haji Bahru. Takol apalagi itu, Masya Allah. Dapat salam olahraga. Ya, takolnya bukan nama palu, bukan. Ya, Masya Allah. Dari api neraka hancur, tubuh kita hancur, terus dibangkitkan lagi, dihancurin lagi. Itu belum sampai neraka, kita baru di dalam kubur. Kita akan dipersulit untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ternyata Masya Allah, jalan ke surga itu sulit, perjalanannya luar biasa. Udah di dunianya kita melewati rintangan, kemudian kita meninggalnya pun melewati rintangan. Setelah itu di dalam kubur. Di dalam kubur sampai kapan? Terus sampai hari kiamat datang. Setelah hari kiamat kita bukan dibangunkan begitu saja, kita masih dihisab, ditanya pertanggungjawaban kita. Ya, kalau kambing dipotong selesai, nggak ada pertanyaan dari Allah, nggak ada yang dihisab. Ya Allah, tugas saya di dunia beres. Saya dikorban ya oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beres. Silakan tunggu di surga. Kalau kita dihisab, ditanya dulu, tar. Saya lihat dulu rapotnya ya. Di tiap harinya ada tulisannya, ada print outnya ada. Selama 24 jam
banyakkan ingat sama Allah, banyakkan ibadahnya, banyakkan tidurnya, apa banyakkan kemana-mananya, terus setiap hari. Makanya nih kita nih 10 tahun pertama kita belajar dewasa, ya, mengenal saudara, mengenal nama. Terus yang kedua 10 tahun kedua kita belajar mengenal namanya pergaulan. 10 tahun ketiga kita mengenal yang namanya pekerjaan. 10 tahun keempat terkadang kita belajar tentang kebingungan. Berarti 40 tahun kapan kita ibadahnya? Kapan coba? Ya, apakah sudah 40 tahun ini full ibadah? Enggak, paling berapa persen? Ya, selama ini 40 tahun. Enggak mungkin kita selama 40 tahun ibadah sama Allah, yang salawat kepada Rasulullah, enggak mungkin. Paling banyakannya dunia. Ya, banyakannya dunia. Jadi Masya Allah, dikit amal kita sebetulnya. Berapa persen? 40 tahun, paling setahun juga enggak. Ya, setahun juga enggak. Kalau dikumpulin setahun juga enggak amal kita. 40 tahun tuh setahun juga enggak. Ayo sama-sama kita pikirkan, kita ini akan kembali kepada Allah. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, apa yang harus kita persiapkan? Makanya dari sekarang, ayo perjuangkan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita ini akan kembali kepada Allah. Tuh, yang di dalam kubur yang pertama apa tadi? Akan dipersulit menjawab malaikat pertanyaan, malaikat munkar dan nakir. Masya Allah. Bahasanya tuh Masya Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gelapkan suasana di dalam kubur. Ya, biasanya kalau amal kita baik nih di dalam kubur bagaikan tidur. Ya, apalagi kalau dapat kiriman Fatihah dari anak cucu kita, dari tetangga kita, dari guru-guru kita, makin adem. Kalau amal kita jelek, Masya Allah, setiap hari kayak hujan angin, geluduk, ting jelek. Apalagi kalau kita ditemeninnya bukan dengan apa-apa, bukan oleh orang tua kita, bukan saudara kita, anak kita, bukan, oleh binatang-binatang yang ada di dalam kubur. Ya, yang menggerogoti tubuh kita. Apalagi kalau sudah datang Suzaul Aqra. Masya Allah, itu Suzaul Aqra. Ya, seekor ular yang dikirim dari neraka untuk menemani orang yang amalnya enggak baik, yang amalnya buruk. Dimakan, dihancurkan, dihidupkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tiba. Na'udzubillah sama na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, luar biasa. Ya, ayo kita perhatikan, jangan sampai kita nyeleneh menyepelekan salat berjamaah. Masya Allah, madaratnya besar. Bukan hanya di dunia, di dalam kubur pun kita masih diincar. Di dalam kubur pun kita masih dapat siksaan. Ya, jangankan Masya Allah, di dalam kubur di dunianya pun udah ngeri kita sudah dihinakan, apalagi di dalam kuburnya. Kalau kita sudah dihinakan oleh Allah, mau kemana kita? Cari keselamatan sama siapa?
sedangkan neraka dan surga punya Allah. Jadi tujuan kita ini kepada Allah. Mumpung kita masih dikasih waktu, mumpung masih dikasih kesempatan, ya jangan sampai kesempatan yang ada ini jangan sampai hilang begitu saja. Allah berikan hidayah kepada kita, hidayah tersebut kita pegang kencang. Jangan sampai lepas. Pak Ustaz, saya ini sholat juga belum bisa. Gimana? Belajar di majelis ilmu itu semuanya ada. Mau belajar sholat, mau belajar wudhu ada. Yang penting jangan malu ya bertanya, jangan malu bertanya. Ya kalau nggak misalkan malu di depan umum lewat WA, Pak Ustaz saya nggak bisa baca doa wudhu nih, tolong ajarin, tolong tuliskan lafaznya. Pak Ustaz doa ruku gimana caranya? Cara sholat id gimana Pak Ustaz? Ini Allahu Akbarnya banyak banget sampai 7 kali. Baca apa? Tuh, jangan malu-malu bertanya. Kenapa? Buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, di majlis ini banyak guru-guru kita. Masya Allah. Ya. Yang ketiga ya. Masya Allah, yang ketiga ya. Barang siapa orang yang nyeleneh, yang selalu yang selalu meremehkan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempitkan dalam kuburnya sehingga tulang rusuk dan tulang rusuk kanan dan kiri akan menjadi satu. Ini siksa kubur yang diberikan bagi orang yang menyepelekan sholat berjamaah. Ini yang ketiga. Masya Allah, Allah akan sempitkan dalam kuburnya. Kalau bahasa Inggrisnya digencet gepeng sampai tulang rusuk kanan dan kiri itu menjadi satu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik ya. Wa amma yaumal qiyamah wa amma salasu yaumal qiyamah wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah nanti akan saya jelaskan di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tas guru kalau memang ada kesalahan yang saya ucapkan murni itu suatu kebodohan saya pribadi, dan seandainya yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan mau'izah hasanah buat kita semua, peringatan yang baik. Karena Masya Allah, dengan adanya duduk di majelis ilmu kita jadi tahu pahala tentang berjamaah, siksaan orang yang meninggalkan sholat berjamaah, bahkan orang yang meremehkan pun itu ada siksaannya, apalagi sampai meninggalkan sholat berjamaah. Itu lebih banget, lebih parah ya. Ayo sama-sama kita berjuang. Saya juga belum sempurna ibadahnya, sama-sama nggak ada yang sempurna. Ayo sama-sama kita berjuang, saling mengingatkan. Mudah-mudahan malam hari ini kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa insyaallah Al-Ustaz Zainal Sunnawi tafadhal alaih. Sallu ala Muhammad.